Kembali lagi bersama saya Serani dari kelas 101 akuntansi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek, transportasi. Yang pertama adalah perahu layar. Pada zaman dulu, orang sering menggunakan perahu untuk berpergian. Perahu terbuat dari kayu dan diayun menggunakan dayung. Orang dulu juga memanfaatkan perahu ini untuk mencari nafkah, seperti menangkap ikan di laut. Berikut adalah foto perahu layar di zaman dulu. Hingga zaman sekarang, perahu sudah jarang digunakan, digantikan dengan kapal pesisir atau kapal feri yang sangat canggih dan sangat mudah jika ingin bepergian. Nah, yang kedua adalah sepeda. Sepeda zaman dulu sangatlah sederhana. Sepeda dulu memiliki stang dan tempat duduk yang sangat kecil. Sepeda tersebut diayunkan menggunakan kedua kaki. Karena dunia semakin canggih, hingga sekarang orang menggunakan sepeda motor untuk bepergian. Sepeda motor kini lebih efisien, mudah untuk bepergian, stylisnya bagus, mesin pun lebih hemat dan bertenaga. Nah, yang ketiga adalah televisi. Televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Pada tahun 1910-an, sudah banyak pilihan yang sangat beragam. Hingga tahun 1997, televisi ini menjadi sangat populer dan sangat canggih. Yang keempat adalah handphone. Handphone zaman dulu sangatlah sederhana. Handphone yang dulunya ukuran kecil hingga sekarang bertransformasi menjadi smartphone. Seiring dengan perkembangan zaman, telepon dulu hanya difungsikan untuk menelepon dan mengirim pesan. Sedangkan sejak era smartphone, fungsinya bertambah dengan canggih. Smartphone saat ini stylish dan desainnya sangat bagus. Nah, yang kelima adalah setrika. Setrika ini dulunya dilakukan perbaikan, bentuk menjadi seperti kotak besi yang memiliki rongga di dalamnya. Nah, di dalam rongganya itu diisi dengan pemanas seperti arang. Sehingga pada tahun 1907 dikenalkan dengan setrika listrik yang tidak susah lagi dengan menggunakan arang. Setrika saat ini hanya dicolokkan ke listrik dan sudah bisa difungsikan. Nah, selanjutnya 5 orang Indonesia yang melakukan penemuan terbaru terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah Profesor Josaphat T.S. Sumantyo, penemu radar 3 dimensi. Profesor Josaphat T.S. Sumantyo menemukan radar 3 dimensi yang sangat membantu dalam menggunakan informasi untuk navigasi pesawat. Penemuan ini tersebar di beberapa negara di dunia dan sering digunakan untuk memprediksi cuaca. Nah, yang kedua Dr. Khairul Anwar, penemu konsep 2 FFT yang dipakai dalam teknologi 4G LTE. Berikut adalah gambar Dr. Khairul Anwar. Tahun 2010, Dr. Khairul Anwar menemukan konsep 2 Fast Fourier Transform yang kemudian menjadi standar internasional Telecommunication Union. Temuan ini berhasil meningkatkan kecepatan transmisi data. Nah, yang ketiga adalah Dr. Warsito Purwotaruno, penemu alat pemindai AFVT 4 dimensi. Selain sebagai Ketua Masyarakat Ilmuwan Teknologi Indonesia, Dr. Warsito Purwotaruno adalah pemilik paten Electrical Capacitance Volume Tomography. Ia adalah seorang penemu yang mengembangkan HVT 4 dimensi pertama kali di dunia. Nah, yang keempat adalah Mulyoto Panggestu, penemu teknik pengeringan dan penyimpanan sperma dalam suhu ruangan. Ilmuwan yang satu ini berhasil menemukan teknik pengeringan dan penyimpanan sperma dalam suhu ruangan, serta bisa disimpan bertahun-tahun.
Penemuan ini sangat berguna bagi para ilmuwan dan dokter di negara-negara yang berkembang. Nah, yang kelima, Profesor B.J. Habibie, penemu teori kerak untuk mengetes kualitas pesawat terbang. B.J. Habibie adalah ilmuwan asal Indonesia yang paling dikenal di dunia. Ia menemukan teori kerak menghitung kerak propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang untuk mengetes kualitas pesawat terbang. Nah, selanjutnya dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi di bidang budaya, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Yang pertama, dampak positif dan negatif di bidang budaya. Dampak positifnya, mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi. Negatifnya, terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya berkembang menjadi budaya massa. Nah, yang kedua, dampak positif dan negatif di bidang sosial. Positifnya, informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. Dampak negatifnya adalah aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan publik. Nah, yang ketiga, dampak positif dan negatif di bidang kesehatan. Positifnya, membantu kita dalam mencari berbagai macam informasi mengenai penyakit beserta pengobatannya. Sedangkan negatifnya, dengan adanya internet dapat membuat seseorang menjadi kecanduan. Nah, yang terakhir, dampak positif dan negatif di bidang pendidikan. Positifnya, sebagai media pembelajaran yang baru, yang mudah dan praktis. Sedangkan negatifnya, seseorang akan terpengaruh dengan teknologi yang semakin canggih. Seseorang akan menjadi pemalas. Dan saya akhiri dengan terima kasih.